kita akan buka ini sesi tanya jawab. Wah, ini rupanya kita masih banyak punya waktu nih Prof nih, 45 menit ini. Siap. Oh, ini sudah ada penanya, ini Pak Ismail dari Garut, Bu Aisyah dari DPP, Mas Duyanto dari Kaltim. Oke, Pak Kaspudin juga nih ada sama Ustadz Aep di Garut. Kita buka dulu termin pertama 3 orang, Pak Ismail, Bu Aisyah, sama Mas Dwi ya. Nih, singkat padat, silakan Pak Ismail. Dibuka mikrofonnya Pak. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai makna kafah, Prof. Ya, yang pertama makna kafah, karena yang saya ketahui bahwa ayat Al-Quran itu diturunkan bertahap. Ya. Kafah yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ya, Iqra ya itu. Itu sampai 5 bulan itu tidak turun lagi ayat untuk mencapai kesempurnaan kafah dalam ayat pertama. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kita ini sudah mendekati kafah ini kelihatannya. Sekarang ini ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari saya bisa melaksanakan Islam itu tanpa halangan. Kafah lah begitu. Jadi apa yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari saya itu tidak ada yang melarang. Apapun yang dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam yang saya yakini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang saya lakukan tidak ada masalah. Yang kedua, kalau dalam kenegaraan, nah baru agak bermasalah ini. Tetapi sudah ada undang-undang, ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji begitu, ada undang-undang macam-macam gitu ya, yang bersyariat agama Islam, undang-undang ekonomi syariah dan sebagainya. Memang belum sempurna itu undang-undang itu, tetapi memerlukan perjuangan dari umat Islam. Ya, ada sekarang ini sudah ada pengadilan agama. Silahkan orang yang mau menyempurnakan pengadilan agama ini sudah disediakan pengadilan agamanya. Ada pengadilan negeri yang bukan Islam, yang tidak beragama, ya pakailah itu yang bukan pengadilan agama. Tetapi sekarang ini memang belum sempurna dalam pelaksanaannya. Iya Pak. Tetapi undang-undang itu tumbuh berdasarkan harapan rakyat, berdasarkan harapan pemerintah. Harapan itu tergantung lamanya pendidikan dari rakyat dan kurikulum pendidikan formal dan non formal. Sementara ini bagaimana kita ini memprovokasi atau menanamkan cara berpikir begitu kepada rakyat, inilah yang harus dipikirkan begitu ke depan. Ini bagaimana Prof ini tentang kafah perjuangan partai umat ini untuk pelaksanaan Islam yang sebenar-benarnya di dalam bernegara dan berpolitik ini. Itu saja Pak. Mungkin ya, terima kasih ini karena lamanya pendidikan masih kurang sekarang di Indonesia ini. Dan guru-guru juga digaji rendah ini. Di kampung-kampung ini parah ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah mana? Hilang Bu Aisyah? Ini sudah ini. Boleh satu-satu aja Mas Buniani. Oh iya, silakan Prof. Silakan, langsung aja. Ya, baik, terima kasih Pak Ismail dari Garut. Jadi makna kafah ya sebagaimana dalam Quran itu kan jelas itu ya, bahwa kita diperintahkan itu memasuki Islam secara kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Kafah ya secara bahasa itu berarti menyeluruh. Artinya seluruh kehidupan manusia, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat sampai bangsa, itu mesti
dasarkan pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Itu prinsip yang harus kita pegang. Ketika ada sebagian yang belum bisa dilaksanakan, tadi Pak Ismail menyebut belum sempurna, yaitu berarti juga belum kafah. Sama ketika saya menyampaikan masalah ini di Surabaya, juga ada satu jamaah di satu masjid, ya, saya itu udah kafah, apa yang nggak bisa saya lakukan? Semuanya bisa, ini macam-macam. Ya, coba tadi, begitu menyebut ada undang-undang zakat, ada kemudian ada taruhlah sekarang muncul ada bank syariah macam-macam. Silakan ini saya berikan perumpamaan yang gampang. Ketika Bapak berada di suatu daerah, misalnya taruhlah di Semarang, itu ada di suatu daerah ada sate Padang, ada rumah makan Padang. Maaf ya, apakah Bapak sedang ada di Padang? Saya tanya itu, kira-kira di Padang ada enggak sate Padang? Enggak ada, karena apa? Ya satenya ya sate Allah di sana, dan kemudian apa? Rumah makannya enggak ada tulisan rumah makan Padang. Jadi kalau kita ngomong soal ada ekonomi syariah, ada undang-undang perbankan syariah, ada hotel syariah, ada penginapan syariah, dan itu berarti apa? Kita belum berada dalam sistem syariah. Kita masih di sistem yang bukan syariah. Tapi memang boleh ada upaya untuk itu gitu. Jadi ini gampangnya begitu. Nah, tadi dikatakan memang dari sisi individu, apakah Bapak ada masalah atau enggak? Misalnya nih dalam hal persoalan apa individu, Anda ingin melakukan itu loh yang ada Pak siapa itu waktu itu yang di Depok atau di mana itu, saya enggak lupa, ada pasar muamalah itu loh Mas, ya Mas Bumiani, yang di situ dipakai uang dirham, kemudian dinar dan seterusnya. Itu jadi masalah enggak itu? Jadi masalah, ditangkap, diperiksa. Ini pribadi loh. Sebenarnya kalau mau fair-fairan kan, loh ini bisa aja nih dipakai sebagai sarana lain. Tapi nyatanya Itu, apa? Ya demokrasi Mas tadi itu. Zaim Saidi itu, Prof. Nah, Mas Zaim Saidi itu. Nah, iya betul itu, betul. Loh kalau mau misalnya individu atau kelompok itu boleh apapun, mana? Jadi masalah besar kok. Padahal yang untuk beli dinar dan dirham pun juga rupiah itu loh kalau dipikir. Emang kita punya uang apa? Kan enggak bisa langsung kita punya dinar dirham. Di sini pun kita masih beli dinar dirham dengan rupiah. Begitu dipakai sebagai alat tukar, jadi masalah besar. Dan memang betul tadi ada undang-undang zakat. Di Aceh juga ada undang-undang yang membolehkan ada syariat, pemberlakuan syariat Islam. Tapi tadi saya katakan tidak bisa atau belum bisa dilakukan secara kafah. Ketika misalnya kita bicara tentang undang-undang ya, konstitusi dulu kita, sejarah konstitusi, ada Piagam Jakarta 1945 itu, Juni 1945 itu, sebenarnya itu sebagai ruang sebenarnya. Kalau itu nggak berubah, misalnya waktu itu tetap menjadi dasar kita mengelola negara, umat Islam punya cara tersendiri. Pengadilannya oke tadi, jadi misalnya mau taruhlah gini, kita mau keluar dari soal di perekonomian tanpa riba, bisa enggak? Murni tanpa riba. Loh Bapak, ini saya nabungnya di loh bank syariah misalnya. Emang uang dari bank syariah itu dari mana? Itu kan duitnya misalnya taruh maaf ini ya, ada bank X syariah. Itu sebenarnya berasal dari bank X juga. Misalnya gitu loh, mau lepas dari itu. Oke lah, misalnya mau apa-apa itu ya kita agak, maaf saya agak riskan juga mau ngomong to the point di sini, tapi kita saksikan bahwa praktek yang ada itu kita masih jauh dari yang tadi saya katakan syariat Islam itu secara kafah. Nah memang dalam hal ini Mas Buniyani dan juga Pak Ismail, ghazwul fikri ya. Jadi perang pemikiran itu mesti harus terus dilakukan. Jadi kita sebagai umat Islam atau mungkin ya monggo yang lain, jadi sebenarnya Islam itu, hukum Islam kan bukan hanya, betul Mas Yani tadi mengatakan ini bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga bisa yang tunduk pada hukum Islam bisa dijalankan. Coba kita lihat misalnya di zaman hijrah Rasulullah itu. Ketika Madinah menjadi negara dan taruhlah kita ada konstitusi di situ, waktu itu ada Piagam Madinah kan, ada Sakhofah Madinah. Ketika ada Sakhofah Madinah,
negara Islam di situ didirikan, hukum Islam diberlakukan, kira-kira lebih banyak mana? Umat Islam atau umat yang lain? Lebih banyak umat yang lain. Mayoritas umat bukan Muslim, belum Muslim waktu itu. Itu bisa kok gitu loh. Jadi benar dari Mas Bunyani, ini partai umat misalnya menggalang dari semua umat, tapi prinsipnya rahmatan lil alamin, oke, monggo. Tapi kalau hukum Islam diterapkan, itu juga berlaku untuk semuanya, dalam arti ketika mereka menundukkan diri dengan hukum Islam, ya harus mengikuti hukum Islam yang ada, termasuk dalam tadi, misalnya untuk soal pemidanaan, hukum pidana, hukum ekonomi, dan macam-macam, hukum ekonomi, hukum sosial. Bagaimana kemarin soal LGBT saja, kita itu enggak jelas gitu loh. Bahkan LGBT itu bertentangan dengan seluruh umat beragama. Tapi kenapa kita justru akan memberikan ruang, rencanakan untuk pertemuan kaum LGBT sedunia di Jakarta. Baru kemudian kemarin dibatalkan itu karena banyak terjadi penolakan-penolakan. Ini aja kita abu-abu. Kok kita mau mengatakan, kita sudah kafahnya di mana? Gitu loh, dengan sistem sosial semacam ini, pemerintah semacam ini kita masih abu-abu ya. Bahkan pemerintah pun masih abu-abu terhadap LGBT. Bahkan ada petinggi yang menyatakan LGBT itu sebuah kodrat. Loh, nek mikirnya ngono ya bubar semua. Koruptor itu ya kodrat berarti. Ya semuanya kodrat, penyimpangan kodrat. Lah terus manusia diberi otak untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah. Itu apa enggak dipakai? Di situ ada free will, ada kebebasan, ada pemikiran kebebasan berkehendak. Gitu loh. Jadi memang tadi saya katakan cara berpikir harus kita perbaiki. Sebenarnya tadi sudah saya sebut di 3 ranah itu kita harus perbaiki, yaitu apa? Masjid, pesantren, dan kampus. Masjid, pesantren, kampus. Intinya di sana. Ketika 3 itu kuat, ya saya kira pola berpikirnya akan baik, sikapnya akan baik, dan juga tindakannya akan lurus, kan begitu. Ini saya pun masih kesulitan juga di perguruan tinggi untuk menanamkan kebenaran itu, karena stempelnya selalu begitu. Ketika kita menyuarakan ingin menegakkan syariat Islam secara kafah loh ya, itu selalu distempeli dengan yang namanya radikalisme, kemudian ekstremisme, bahkan bisa ditarik-tarik ke aspek terorisme. Nah, kembali ke tadi, memang betul ya, undang-undang itu juga bertahap, tapi kalau bicara soal syariat Islam yang kafah tadi, mestinya kan kita sudah punya petunjukan. Betul ya Mas Bunyani ya, Quran sudah ada, hadisnya ada, lalu diterjemahkan dalam kitab-kitab oleh para ulama, kan begitu loh. Jadi mikirnya ini barang itu blueprint-nya sudah ada gitu loh. Blueprint-nya sudah ada, cetak birunya sudah ada. Lalu kok kita masih nunggu, wah kita masih bertahap nih, kita masih di era jahiliyah. Abang mau ngomong terus soal jahiliyah terus ya kapan? Padahal petunjuknya sudah ada. Zaman keemasan kita punya. Tetapi kita terus ngomong, ini kan masa jahiliyah, sabar dong, ayo sabar terus sampai kita mati ya nggak akan berjalan. Sampai kita mati, nggak akan tegak. Ketika misalnya berpikir, ngomong saja dilarang, apalagi bertindak atau apalagi berbuat untuk mengarah pada perwujudan syariat Islam secara kafah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mikir, Prof. Teki kok bisa ngomong begitu? Memang Prof. Teki sudah. Nah kalau ngomongnya begitu lagi, nggak ada orang dakwah. Jadi kita berdakwah itu kan ya dalam rangka apa ya, itu untuk ke pencerdasan tadi yang gelap jadi terang kan itu kan. Dari kegelapan ke cahaya. Pendidikan sebenarnya arahnya ke sana. Pendidikan pun itu diarahkan supaya apa? Dari kegelapan menuju pada cahaya. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya kira itu Mas Bunyani. Syukron Prof. Jadi emang kita ini ya belum gitu ya, belum sepenuhnya. Ya kita akui saja, kita belum kafah. Gampang gitu. Betul. Jadi ya itulah sebetulnya ini partai umat itu berjuang gitu ya. Banyak sekali orang yang anti Islam karena tidak tahu gitu Prof. Nah, jadi nih para sahabat, saya pernah membaca sebuah artikel, itu seorang profesor Harvard, profesor hukum ini, Prof. Suteki, saya lupa banget namanya, itu dia masuk Islam hanya gara-gara
itu Warisan. dihukum warisan. Nah, itu Prof. Jadi itu warisan Rinci itu sekali gitu. betul. Itu apa namanya dihukum positif barat itu memerlukan beribu-ribu halaman untuk membuat hukum tentang warisan yang adil. Al-Quran hanya satu halaman. Satu ayat. Itu Bro. Masya Iya, Allah. Anisa ya, Anisa ayat 11 Betul. ya. Nah, jadi para sahabat, jadi Al-Quran ini memang ini kan betul itu firman Allah. Nggak bisa Nabi Muhammad akan membuat. Nggak bisa. Dia itu hanya dapat dari Jibril gitu ya. Kita harus percaya dulu. Nah, jadi ini para sahabat, kita orang Islam ini dimuliakan sama Allah. Jadi kita itu jangan rendah diri gitu ya. Justru kita harus identitas kita ini adalah identitas Islam gitu. Kita harus bangga. Baik, ini ada penanya kedua. Mas Dwi dari Kaltim, apa kabar Mas Dwi? Lama sekali nggak ketemu. Alhamdulillah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianto Promosidi dari Ketua DPW Partai Umat Kalimantan Timur. Yang saya tanyakan adalah bagaimana sih kita menuju ke kafah itu, Prof? Karena dari paparan Profesor tadi memang kita semuanya mungkin mengarah ke situ kan. Tapi fakta di lapangan di negeri kita pun dalam kerangka penafsiran kafah itu sendiri mungkin terjadi perbedaan. Artinya contoh saja misalnya kalau minat zulumati ilan nurnya tadi R.A. Kartini itu habis gelap terbitlah terang, itu tentu diterjemahkan oleh nasionalisme kita sekarang ini adalah kesetaraan gender kan gitu. Kemudian dari ormas-ormas Islam pun berkembang. Ada Muhammadiyah, NU, itu bagian daripada penjelasan kafahnya mereka dalam mengartikulasikan dalam bentuk gerakan-gerakan Islam. Mungkin Muhammadiyah lebih menerjemahkan dalam hal amal usaha, pendidikan kesehatan, kemudian NU mungkin dalam bentuk pesantren, ada DII, ada Dewan Dakwah, ada lembaga dakwah Islamiyah, ada Syarikat Islam. Bahkan mungkin kalau kita lihat jejak sekarang itu justru Muhammadiyah yang masih terlihat 100 tahun dengan amal usahanya yang sampai se-Nusantara, bahkan mungkin se-internasional ya. Tapi Taman Siswa Ki Hajar Dewantara mungkin hanya terlihat di Jogja dan beberapa indikasi yang lain. Sedangkan dalam hal politik itu yang mungkin kita belum banyak menyatu, ya kan? Dalam rangka menerjemahkan, menafsirkan istilah kafah tadi, sehingga kita masih terbagi dalam berbagai hal. Belum lagi gerakan-gerakan Islam baru, contohnya misalnya HTI, Salafi, kemudian Jemaah Tabligh dan sebagainya yang sebetulnya dengan Partai Umat ini kita harapkan bisa bersatu, mewadai dia dalam bidang politik. Ternyata mereka juga punya persepsi dan penafsiran tersendiri terhadap kenegaraan dan konsep negara. Nah ini Prof, ini yang kita harus cari jalan keluarnya, sehingga bagaimana itu bagian menyatukan itu. Belum lagi sejarah kita bahwa Nusantara ini sebetulnya adalah bentuk Kesultanan Islam. Di Kaltim sendiri itu aja ada dasar-dasar terbentuknya kabupaten, itu sebenarnya adalah wilayah-wilayah kesultanan. Nah itu sudah terkubur, sejarah-sejarah itu modal nggak tersiar. Keluarga-keluarga kerajaan mungkin tidak terlihat. Bahkan itu menjadi dasar kita juga ingin membalikkan, kalau kita ingin menyatukan kembali, bahwa giroh keislaman itu awalnya memang kekuasaan di Nusantara ini terakhir adalah di tangan Kesultanan Islam. Terima kasih Prof. Itu dulu curahan pendapat kami. Langsung ya Mas Budi. Nggih, Prof. Ya, jadi sebenarnya hanya satu cara ya, bagaimana bisa menegakkan hukum Islam secara kafah atau syariat Islam secara kafah. Ya harus ada pemerintahan Islam. Yang dalam bahasa fikih itu ada di fikih siasah. Saya punya bukunya itu, yang ada beberapa buku di sini tentang fikih siasah, itu namanya kekhalifahan atau imamah. Cuma itu, kalau tidak ada sistem pemerintahan Islam, maka syariat Islam tidak mungkin diterapkan secara kafah. Karena perintah ini kan untuk kenegaraan, jadi bukan untuk pribadi sendiri-sendiri, nggak bisa menjalankan sendiri. Misalnya, saya ingin menerapkan syariat Islam kafah ketika rumah saya kecurian, orangnya tangannya mau kita potong. Nggak bisa, itu harus negara. Kalau nanti pribadi-pribadi terjadi namanya Eigenrichting, terjadi main hakim sendiri, nggak boleh. Islam tidak juga boleh membolehkan
terjadinya main hakim sendiri. Maka tidak bisa ini. Kalau Islam, syariat Islam kita mengklaim, Bu, aku udah kafah kok. Bu, kafah kok sendirian. Kafah itu ya bareng-bareng. Kafah itu mesti harus dipimpin. Tanpa ada sistem pemerintahan Islam, tidak mungkin, saya katakan ya, tidak mungkin ada penegakan syariat Islam atau perwujudan syariat kafah. Islam kafah itu enggak mungkin. Nah, tapi setidaknya kita mulai sekarang, kan enggak mungkin tuh tiba-tiba, nanti ketika sistem kekhalifahan berdiri, kemudian tiba-tiba orang berduyun-duyun oke semua, enggak mungkin. Maka kita harus membentuk pemikiran-pemikiran. Tadi saya katakan ghazwul fikri, perang pemikiran, menyuntikkan pemikiran, baru sikap, kemudian nanti baru perbuatan. Jadi janji Rasulullah itu jelas kan. Dan itu tadi saya sebut itu sebagai hadis yang sahih, bahkan bahwa kekuasaan itu dipergilirkan dari kekuasaan yang absolut sampai nanti dari kenabian, kekhalifahan, kemudian kekuasaan absolut, kemudian kembali lagi nanti menjadi sistem pemerintahan kekhalifahan. Itu janji Rasulullah. Anda percaya itu tidak? Nah, untuk menuju pada janji itu berarti apa? Umat Islam mesti juga mempelajari soal sistem pemerintahan ini. Adanya di fikih siasah. Kalau saya ini orang hukum, saya pun harus mempelajari ini. Ada demokrasi, ada teokrasi, ya nanti disebut dengan kerajaan, ada apa lagi, otokrasi macam-macam. Nah, ini ada satu lagi namanya sistem pemerintahan Islam yang disebut khilafah atau imamah. Ini umat Islam juga harus paham, apalagi orang hukum. Jangan artinya tata negara yang sifatnya itu hanya demokrasi saja. Nah, berarti apa? Kita pun dari sisi pemikiran harus mulai dibentuk. Paling enggak disadarkan nih umat bahwa Anda itu loh punya sistem pemerintahan sendiri, bukan demokrasi tapi namanya sistem kekhalifahan. Kalau kita mau udkhulu fi silmi kafah. Ini nalar berpikir. Jadi kalau kita mau udkhulu fi silmi kafah harus ada kekuasaan yang mendukung. Tanpa kekuasaan yang mendukung, sampai kiamat ya tadi nggak mungkin terjadi. Jadi memang itu syarat utamanya, tanpa ada sistem yang mendukung, kekuasaan mendukung, tidak mungkin syariat Islam itu bisa dijalankan secara kafah. Itu jawaban saya. Masya Allah, syukron Prof atas jawabannya. Memang itulah yang biasa kita baca juga, itu konsisten. Memang begitulah jawaban kepada siapapun kita bertanya, Mas Dwi. Begitu jawabannya. Kalau maunya tegaknya syariat Islam, memang harus ada negara Islamnya begitu. Ya, lalu bisa saya tambahkan, kalau sekarang belum tegak, ya Anda nggak perlu memaksakan diri gitu. Masuk harus melakukan pemberontakan, melakukan kudeta. Enggak. Ghazwul fikri, kita perlu penyadaran dengan pemikiran-pemikiran. Kan Rasulullah juga tidak mengajarkan untuk kita memberontak, kita melakukan makar, kita melakukan kudeta, kan enggak. Itu melalui ghazwul fikri, insya Allah kalau kita semuanya sadar, kalau namanya demokrasi aja kan kesepakatan, kita sepakat bareng-bareng berjuang untuk itu, ya bisa saja. Lawang dari kekhalifahan juga bisa berubah dari demokrasi, apa enggak mungkin demokrasi berubah jadi kekhalifahan? Itu kan persoalan kekuatan, persoalan kesadaran, kan gitu aja Mas Buni. Tapi kalau kita membaca sejarah, saya termasuk yang membaca sejarah lahir dan tumbangnya Roman Empire, itu kekaisaran Romawi, itu mulai dari dulu sempat menjadi republik, lalu menjadi kekaisaran. Kembali lagi menjadi republik, seterusnya Jerman juga sempat itu Republik Weimar, lalu kemudian masuk si Hitler, lalu kemudian sekarang kembali lagi menjadi demokrasi gitu, Prof. Jadi ini dan sekarang kita dulu tadi disebutkan kita berawal dari kerajaan-kerajaan yang menyatukan diri kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada namanya NKRI kan itu. Nah, kalau sekarang para raja menuntut kembali untuk bergabung menjadi Indonesia menjadi kerajaan misalnya, boleh enggak? Ya boleh saja kan itu loh. Ini namanya kalau kita mau berubah kan bisa jadi yang ini demokrasi nggak menyejahterakan, justru terjadi apa tadi saya sebutkan dihukum kacau balau, SDA kita berantakan semua macam-macam ya, sistem APBN kita 70-85% itu hanya berdasar pada pajak, sementara dari SDA kita sangat minim dan seterusnya. Kalau dengan demokrasi kok ada seperti ini, maka para raja itu pada menuntut tuh Mas Bunuyani. Bagaimana kalau kita kembali kepada sistem kerajaan atau kesultanan atau macam-macam? Karena faktanya juga begitu Mas Bunuyani.
ini Nusantara menjadi apa istilahnya, mengalami masa kejayaan itu kan saat kerajaan, betul kan? Zaman kerajaan Sriwijaya dan zaman kerajaan Majapahit. Sampai kita kuasanya sampai Laos, ya betul ya? Sampai Laos, Filipina, Vietnam itu malah jadi satu wilayah Nusantara itu. Coba bayangkan itu. Nah, saya malah bikin seloroh begitu. Gimana ya? Ini kan faktanya begitu. Bagaimana kalau kita kembali ke zaman kerajaan? Ya boleh saja kalau disepakati. Syukron, Prof. Nah, ini ada masih rumahnya banyak nih penanya, Prof. Cuman kita ini nanti mungkin tidak akan kebagian semuanya. Jadi mestinya ini Ustadz Aep di Garut ini, Ustadz Aep, gilirannya ya. Tetapi kita mengikuti undang-undang pencalekan ya Pak Aep ya, 30% perempuan ya Pak. Jadi Waduh. ini kita kasih. Jadi kita kasih Ibu Aisyah dulu tadi sempat. Jadi itu kalau kita pencalekan itu, Prof, itu nomor urut 1 itu laki, nomor urut 2 laki, yang ketiga itu harus gitu ya. Disiksa ya. Betul. Nah, ini kita tunduk kepada hukum pencalekan. Mana Bu Aisyah mana? Bu Aisyah? Bu Aisyah? Ini tadi udah 2 kali dikasih kesempatan. Oke, kalau tidak bisa langsung Ustadz Aep dibuka mikrofonnya Pak. Ustadz Aep. Itu Bu Aisyah chat itu mic masih mute gitu. Iya, masih. Ustadz Aep dibuka Nah, ininya. itu beliau ini. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, silakan Bu. Ya, tadi pertama juga mic-nya masih di itu mute, jadi nggak bisa ngomong. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Prof. Suteki atas ilmunya sangat luar biasa pada pagi hari ini. Tadi Bapak menyerukan kepada kita untuk hijrah total, untuk merubah hukum ini yang bersifat sehingga menjadi perubahannya itu sistematis, bukan pragmatis, prasmanan dan sebagainya. Yeah. Nah, untuk merubah hukum ini kan kalau saat sekarang lewat penguasaan parlemennya, Prof. Yeah. Sedangkan untuk masuk ke parlemen untuk saat ini tidak lepas dari kekuatan uang, manipulasi, dan kerjanya mesin-mesin parpol. Nah, kalau kita ini kan keinginan, idealismenya tuh tinggi banget untuk kita merubah sistem hukum ini. Tetapi untuk masuk ke sana kok sulit sekali karena minimnya biaya, ya kos politik, money politik itu sangat minim sekali gitu. Yeah. Bagaimana kita ini bisa berharap bisa melakukan hijrah total dengan keadaan yang seperti ini, kesulitan untuk masuk itu dari kurangnya biaya dan segala macam. Nah, yang kedua masalah Piagam Jakarta, saya masih berpikir sampai sekarang, apa benar orang-orang Indonesia Timur pada saat itu yang mengancam untuk memisahkan diri jika Piagam Jakarta ini diterapkan? Apa benar mereka mengancam atau hanya sekedar akal-akalan rekayasa sebelah pihak untuk merubah Piagam Jakarta ini? Kemudian apakah Piagam Jakarta ini kalau diterapkan sekarang bisa untuk mewujudkan Islam kafah itu, Pak Prof? Saya pikir itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Prof. Saya kira ini Bu, siapa itu? Aisyah Dahlan ya. Aisyah Ida. Bukan, baru meninggal Bu Aisyah Rais. Jadi di itu, Prof. Jadi baik Bu Aisyah Ida Rahayu ya. Iya. Tinggal di mana Bu Ida? Di Bojonggede, Bogor. Oh, Bogor ya. Baik, yang setahu saya begini ya, ada beberapa hal tadi ya disampaikan bahwa memang politik kita itu kan high cost. Bahkan ada penelitian dan high cost, kalau bicara tentang cost, tentang biaya, siapa yang bisa menyediakan? Tidak lain namanya oligark atau cukong lah begitu ya. Dan ini sesuai dengan penelitian baik ICW maupun Pak Mahfud MD itu menyatakan itu ya, ICW atau juga betul ya KPK itu sekitar 80-82% ya pilkada itu didanai oleh cukong. Kenapa begitu? Ya wong itu banyak caleg-caleg yang mungkin ya maaf ya
punya kualitas bagus tapi duit nggak ada. Sementara untuk kampanye, untuk ini macam-macam tuh duitnya berapa banyak. Gitu ya. Itu berapa duit yang perlu dibutuhkan untuk jadi seorang caleg ya, misalnya di DPRD provinsi aja paling tidak 5 miliar. Ya, mungkin ya antara 3 sampai 5 miliar. Menjadi DPD berapa, menjadi caleg yang di tingkat atas, maksudnya di pusat, di DPR sana kira-kira berapa miliar. Itu jadi masalah besar di situ. Makanya dalam hal ini mestinya memang negara itu membiayai ya, dalam arti pembiayaan ke parpol itu, parpol harus didanai, ya tidak bisa juga meminta-minta pada oligark tadi yang cenderung oligarki itu nanti setelah parpol, maaf anggota-anggota parpol caleg tadi, caleg itu kemudian menjadi dewan, ya anggota dewan, itu kemudian bisa aja menagih untuk apa ya, dengan proyek, dengan ya istilahnya take and give consideration. Di situ akan terjadi tukar menukar ya, tukar guling macam-macam yang ada itu ya akan sangat terjadi di situ. Nah sebenarnya setahu saya ya kayak Nasdem itu katanya itu ya, Nasdem itu sudah 0% ya katanya loh ya. Yang caleg-calegnya itu tanpa, maksudnya tidak perlu store duit, ya tidak perlu ada mahar dan seterusnya. Itu mungkin perlu bisa ditiru. Nah kemudian soal kampanye memang ini jadi masalah tersendiri ya, karena kampanye itu kadang-kadang juga masyarakat sendiri itu tidak mendidik caleg itu untuk, ya ini pendidikan politik ya, caleg untuk tidak mengeluarkan duit. Bahkan masih caleg kita minta ini tolong ini diaspal, ini kami minta duit ini, minta ini macam-macam semuanya. Loh, terus itu duitnya dari mana? Itu kan berarti high cost. Ini rakyat sendiri itu nggak sadar. Memintanya, wow jadi anggota DPR harus bersih ini. Lah, Anda sendiri ketika caleg itu kampanye Anda minta kok. Minta duit, minta aspal, minta semen, minta apa lagi lah, macam-macam itu ada. Kalau nggak percaya monggo panjenengan yang nyalek sekarang. Kira-kira masyarakat itu minta enggak itu? Jadi money politik itu bukan hanya maksudnya tawaran dari caleg, tapi rakyat sendiri, masyarakat sendiri meminta. Di situ terjadi money politik. Ya kalau partainya, misalnya partai sudah membebaskan mahar politik, tapi di lapangan rakyatnya minta ini, minta itu. Dan itu duit. Dan ketika jadi, mesti gampangnya orang mau ya berdagang, balik ke duit, balik ke modal. Betul nggak itu? Belum tentu nanti 5 tahun yang akan datang juga dipilih lagi kan. Ini bagaimana di 5 tahun ini saya bisa mendapatkan modal saya balik. Makanya sampai Bu Ida mungkin tahu juga ya ada pernyataan-pernyataan ya apakah itu di video atau di TikTok macam-macam ya. Itu tahun 2024 itu nanti tolong RSJ itu menyediakan menambah tempat ya, menambah kamar RSJ, rumah sakit jiwa itu, karena nanti akan banyak orang sakit jiwa. Apa? Ya nyalek tidak jadi wes entek-entekan habis-habisan. Ya toh, gampangnya punya tabungan, punya sawah, punya kebun, punya rumah, punya apa-apa sudah dijual untuk dalam rangka supaya menang untuk di caleg. Enggak bisa kepilih ya, maksudnya tidak bisa memenuhi suara yang dibutuhkan, akhirnya ya RSJ akhirnya berapa banyak. Belum yang bunuh diri, belum ini macam-macam. Ini demokrasi. Remuk pokoknya ya. Ya, tapi itu yang kita pilih sekarang ya. Nah, kemudian yang kedua soal Piagam Jakarta itu, saya pun sampai sekarang ya saya ngajar Pancasila itu 24 tahun ya, sebelum kemudian dilarang ya mengajar Pancasila karena dinilai anti Pancasila macam-macam lah ya dengan pendapat-pendapat saya itu. Saya udah ngajar Pancasila plus filsafat Pancasila 24 tahun. Nah, memang ya kalau di sejarah itu ceritanya begitu, Bu. Ya ada utusan namanya dari Kaigun ya, dari tentara Jepang Angkatan Laut yang nggak salah itu, menemui Bung Hatta dan kawan-kawan itu bahwa ini orang Indonesia Timur, maksud bagian timur itu keberatan kalau bunyi sila pertama itu ya yang nanti akan dijadikan dasar negara itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal Bu Aisyah, kalau kita paham, kalau taruhlah misalnya dari kelompok Nasrani, nah itu yang di panitia 9 kan juga ada Ahmad Ramis yang juga apa istilahnya itu dari kelompok non Muslim sebagai, kalau itu dikatakan sebagai wakil, itu jelas sudah ada.
Ya sudah ada di situ. Jadi kalau ngomong soal ini fair begitu ya mestinya nggak perlu itu diubah. Bahkan tadi saya mengatakan justru kalimat itu ya sila itu lebih moderat ya dibandingkan dengan ketuhanan yang maha esa yang menurut saya itu lebih radikal. Jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu sebenarnya lebih moderat karena apa? Yang wajib untuk menjalankan syariat Islam adalah pemeluknya atau dalam hal ini ya Muslim. Lah kalau Muslim menggunakan hukum syariat Islam itu kira-kira salahnya di mana gitu loh. Dan kita tahu bahwa Islam itu tidak hanya mengatur soal ibadah yang sifatnya itu hanya ritual-ritual, hanya sholat, zakat, enggak. Tapi persoalan pidananya, persoalan kemasyarakatannya, persoalan pergaulannya, persoalan ekonominya, semua diatur gitu loh. Dan punya cara sendiri. Peradilannya pun ada peradilan sendiri. Hukumannya pun ada hukum tersendiri. Kalau umat Islam menghendaki hukum Islam ditegakkan, salahnya di mana gitu loh. Bisa jadi umat Hindu kalau misalnya besar itu yang akan menegakkan hukum Hindu kan juga bisa. Umat yang lain misalnya juga mayoritas. Kalau mayoritas ini kalau ngomongin ekonomi ya, saya demokrasi ya. Kan prinsipnya mayoritas selalu demokrasi, numerik demokrasi, demokrasi angka-angka. Dasarnya angka, Bu. Kalau kita ini bisa dikatakan 87,19% itu Muslim, salahnya di mana kalau kita menuntut syariat Islam ditegakkan? Begitu loh. Jadi sejak awal itu sebenarnya para pendiri bangsa ini sudah sadar betul kalau umat Islam itu berhak untuk menegakkan syariat Islam. Yang tadi saya sebut, Wong Aceh itu sudah ada undang-undang tentang penerapan syariat Islam, itu saja tidak bisa dilakukan secara kafah. Mau bagaimana wong ini di wilayah, misalnya memang diberi hak, ya berarti mestinya pidana pun bisa pidana ini, ekonominya pun juga mestinya ekonomi Islam. Ya bebas dengan riba, bebas dengan apa ya cara-cara yang diharamkan oleh Allah, mestinya kan begitu. Nah, tadi saya katakan ketika di situ ada bank ini syariah, bank Y syariah, bank X syariah, berarti kita belum berada di sistem yang syariah. Nah, tadi pertanyaannya apakah mungkin Piagam Jakarta itu bisa diterapkan sekarang? Semuanya serba mungkin, tapi mau apa tidak gitu loh. Diberikan ruang yang betul-betul apa tidak. Taruh tadi, contoh di Aceh, berikan ruang coba kalau ingin misalnya prototipe ya kita kelola dengan baik suatu provinsi itu dengan syariat Islam kafah, kira-kira bagaimana? Harus ada contoh juga. Kalau yang dicontohkan itu Aceh taruhlah itu tidak diberikan ruang yang memang sebesar-besar mungkin untuk sampai pada semua lini kehidupan itu diatur secara Islam, ya nggak mungkin juga diterapkan di provinsi lain itu. Sebenarnya kalau saya boleh mengatakan Aceh itu bisa sebagai prototipe. Tapi ketika itu juga terhambat ya dengan sistem demokrasi dan macam-macam ya itu sudah jadi masalah tersendiri, akan sulit untuk melakukan atau menerapkan syariat Islam secara kafah. Nah, itu saya kira demikian Bu Aisyah ya, Bu Aisyah Hidayah Rahayu jawaban saya. Terima kasih. Baik, syukron Prof. Ini penanya ketiga mungkin kelihatan yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Karena sudah jam 7:05. Jadi silakan Ustadz Aep dibuka mikrofonnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang ingin saya tanyakan sudah agak terbahas ya sebagian. Tapi saya ingin menekankan saja bahwa untuk mengadakan transformasi atau perubahan atau hijrah dalam Islam itu betul seperti apa yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa kita harus melakukan 4 hal ya di transformasi Islam itu. Dan yang saya lihat di 4 hal ini ada kesulitan di lapangan, terutama di bagian keempat, ya, yaitu betul. perubahan pola interaksi antar manusia. Kenapa di situ ada kesulitan? Karena yang keempat itu merupakan dasar dari yang 3 di atasnya. Jadi Betul. seseorang kalau tidak berakidah, pasti pandangan hidupnya akan kacau. Standar
perbuatannya juga seperti Bukan tadi halal haram. hedonistik, Hmm. halal haram. Kemudian pemahaman mengenai kebahagiaannya saja, dia lebih kepada kebahagiaan duniawi. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya ketiga hal itu, ketika kita bersosialisasi melalui partai ini, bagaimana caranya supaya yang ketiga itu agak mudah untuk sosialisasinya? Ya, saya pikir para bacalek terutama, termasuk saya, ya harus lebih menekankan dari segi pola interaksi atau masalah ketauhidannya. Iya. Kalau seseorang kurang dalam ketauhidannya, pasti yang tiga hal di atas itu akan kurang juga gitu. Oleh karena Iya. itu, ini saya berterima kasih kepada Prof yang telah menyampaikan. Ini suatu hal yang sangat berharga karena aktivis saya di Majlis Tabligh, Prof, saya sebagai sekretaris daerah di PDM Garut, dan ini kita punya beberapa puluh titik tempat kita bersosialisasi untuk, dan itu kesulitannya dalam masalah akidah juga. Ya, terbukti di Garut sekarang banyak orang-orang yang kurang melirik kepada partai-partai yang seperti Partai Umat. Gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya sedikit Ya. tanggapan ya, Ustadz Aib Saifur Rahman dari Garut juga ya. Jadi kalau kita mengikuti pola berpikir dulu, siapa yang bisa membuat perubahan? Ternyata tidak kita harapkan mayoritas, tapi ada grup kecil yang oleh Toynbee itu disebut sebagai creative minority namanya. Ada creative minority. Itu Toynbee ya. Toynbee. Nanti bisa dilacak itu. Ada creative minority. Kalau diterjemahkan misalnya, ini adalah orang-orang, hanya sedikit orang, tetapi punya integritas yang luar biasa. Itu yang justru akan mampu untuk membuat perubahan-perubahan. Sama ketika yang di Partai Umat itu bukan orang, dalam arti ya maaf ya, saya katakan bukan kader abal-abal, ini yang akan bisa kemudian mengubah apa yang ada di luar. Kalau itu kadernya abal-abal ya, nah itu jadi kacau. Nah, integritas itu ditunjukkan pada 4 karakter, Ustadz. Yang pertama adalah, kalau kita terjemahkan ke agama itu ya, pertama harus kokoh akidahnya. Betul, Ustadz? Kokoh akidah. Ini pribadi loh, belum lagi meluas. Kalau akidahnya, tadi wong menyikapi soal LGBT aja masih apa ya, boleh apa enggak ya? Itu abu-abu areanya. Enggak kokoh itu akidahnya. Ditawari apa sedikit, jadi itu enggak kokoh akidahnya. Ini kokoh akidah. Yang kedua adalah kuat ibadahnya. Nah ini, maaf ini Ustadz Aib, saya sendiri ibadahnya yang enggak kuat. Nah ini jadi masalah sendiri. Ya, ibadah itu memang harus punya kuat gitu ya, kuat ibadahnya. Paling tidak ya 5 waktu itu dipenuhi kan, ditambah dengan sunnah yang lain ditambah. Ini soal ibadah. Lah kita kadang-kadang suka bolong-bolong, sholat aja bolong-bolong. Ada juga Islam yang 1 minggu sholatnya sekali, hanya Jumatan tok. Bahkan Jumatan juga lewat, 1 minggu nggak sholat, 1 bulan tidak sholat dan seterusnya itu. Nah itu apa itu namanya kuat ibadahnya itu. Kita evaluasi sendiri. Yang kedua, pecinta ilmu. Ini literasi itu penting. Maka tadi saya katakan ghazwul fikri. Perang pemikiran. Kalau kita nggak punya ilmunya, lah repot kita. Mau menjawab pertanyaan yang diajukan masyarakat umumnya kita nggak tahu. Yang benar bagaimana kita nggak tahu. Karena apa? Kajian kita sedikit, ilmu kita sedikit, baca buku kita sedikit. Baca belum tentu ngerti, ngerti belum tentu paham, paham pun belum tentu bisa menjalankan. Nah, apalagi nggak baca sama sekali. Jadi pencinta itu ilmu itu greedy, ya, jadi rakus dengan ilmu. Nah ini yang ketiga, yang keempat adalah zuhud, yaitu tidak gila harta. Yang tadi kalau kita terapkan ke politik, ya sudahlah. Apalagi nanti tolong ya Partai Umat jangan minta ya di DPP itu Mas Yani ya. Minta mahar pada caleg.
Hindarkan itu, Mas. Karena itu awal dari kerusakan semua dari sana. Oke, kamu jadi tak calekan di Sampun, Prof. dapil ini. Sampun, Ya, kita nggak ada mahar, Prof. Insya Allah nggak. betul. Sama. Hilangkan itu, jangan ada mahar. Oke. Terus didik mereka itu memang harus dimulai, Mas. Jangan biasakan menjanjikan apa-apa kepada rakyat, kecuali ya menjanjikan dalam arti kamu tak kasih ini, tolong pilih saya ya. Hanya vested interest itu, tapi janjinya adalah janji secara politik ya. Janji politik itu ketika Bapak Ibu, saya memang tidak bisa memberikan apa-apa, tapi ketika Bapak Ibu milih saya dan saya jadi, saya akan perjuangkan tekan kontrak politik. Berani enggak setiap dapil itu membuat tekan kontrak? Dan nanti berhak kalau perlu, yang kalau misalnya tidak memperjuangkan aspirasi rakyatnya, boleh itu merecall ya, melalui tentu masyarakat melalui DPP di daerah dapil itu minta pada DPP supaya itu orang diambil aja di recall itu. Bukan partai semata-mata partai yang merecall. Nah, jadi 4 ini kokoh akidah, kuat ibadah dan juga pencinta ilmu, dan yang keempat zuhud ya, tidak gila harta, tidak hedonis, apalagi flexing itu ya. Itu akan menjadi syarat orang-orang yang bisa menciptakan perubahan. Kalau tidak itu, udahlah lupakan. Makanya kalau kita menjadi orang beragama, ya tunjukkan bahwa Anda beragama. Yang Nasrani, yang Buddha, macam-macam, kuat di bidang ibadahnya juga. Akidahnya silakan, sesuai dengan akidah masing-masing. Nah, kalau sudah 4 itu tidak ada, jangan berharap tadi saya katakan, kita tidak mungkin melakukan transformasi. Saya kira sementara itu, Ustadz Aep, semoga sedikit ini menambah tadi yang sudah disampaikan sebagai apa, bahkan kalau saya katakan rekomendasi dari Ustadz Aep Saifur Rahman. Terima kasih.